Assalamualaikum. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang Tumbas Unlimited Series. Untuk awal buka program Tumbas Unlimited Series, masukkan user dan password. Lalu saya mau menjelaskan ini ada menu barang, pembelian, pengiriman, penjualan, kasbank, akuntansi, dan terakhir utility. Untuk awalnya barang ini adalah menu untuk melakukan entry atau input data barang, menentukan lokasi, menentukan departemen atau pengelompokan. Lokasi itu seperti ini, ada lokasi barangnya di gudang, di toko, dan seterusnya. Sedangkan untuk departemen ini adalah pengelompokan, seperti listrik, kalau di minimarket itu ada sembako, rokok, kosmetik, dan sebagainya. Terus di sini ada namanya data barang. Data barang itu ya kumpulan produk-produk yang akan dijual atau jasa yang akan dijual. Bisa dilihat dari sini. Ini untuk Tumbas Unlimited Series, per item barang kita ada 16 harga. Jadi satu item itu bisa dideklarasikan bisa sampai 16, 4 satuan ke bawah atau kelipatan. Biasanya itu grosir contohnya. Piece, dus, dan seterusnya. Dan juga di sini untuk lihat laporan kartu stok, histori stok, persediaan aset, daftar stok. Program Tumbas juga bisa membuat namanya barcode sendiri, generate barcode. Ada produk-produk yang biasanya tidak ada barcode-nya, kita bisa melakukan namanya cetak barcode. Seperti ini, bisa cetak sendiri sesuai dengan printer yang dipakai untuk melakukan pencetakan barcode-nya. Kalau produknya ada barcode-nya, jadi tidak perlu dicetak. Terus ada menu lagi, ini faktur opname. Opname itu adalah penyesuaian stok. Contoh di komputer stok barang A itu 10, sedangkan fisiknya 20. Nah, itu kita bisa melakukan namanya entry opname untuk menyesuaikan. Contohnya seperti ini, kikir besi, stok komputer minus, padahal itu dia ada 5. Tinggal simpan, stoknya nanti akan berubah jadi 5. Dan lain-lainnya itu laporan. Terus kita lanjut ke menu pembelian. Pembelian itu pengadaan atau hubungannya dengan pembelian itu pengadaan barang supplier. Itu ada menu namanya PO. Jadi apabila ada sales dari pabrik atau dari mana datang, kita bisa membuatkan pesanan apa yang toko butuhkan. Di sini pakai namanya entry faktur pesan, order pembelian. Terus ada lagi entry terima barang, setelah pesan itu PO di bawah sales, dia ngirim ke kita, diterima bagian gudang, ada terima barang. Nanti bisa masuk lagi entry faktur beli. Di sini bisa memasukkan inputan dari supplier tadi. Contohnya harga belinya dapat berapa. Terus ada lagi menu entry harga jual per beli. Setelah harga belinya sudah diinput, mau dijual berapa, itu bisa input di menu yang ini. Contohnya kayak gini, ini beli berapa, kita mau ambil keuntungan berapa, ada di sini. Pembelian. Terus itu ada lagi namanya hutang. Jadi kalau pembelian itu metode bayarnya masih kredit atau jatuh tempo hutang, jadi nanti ada namanya daftar hutang. Setelah toko melakukan bayar hutang ke supplier, di program Tumbasnya harus dilakukan namanya entry bayar hutang biar daftar hutangnya berkurang. Dan yang lain-lainnya ini ada namanya retur, beli. Ini apabila pembeliannya salah atau pada pengembalian karena barang cacat atau rusak, itu bisa namanya entry retur beli. Dan yang lainnya ini laporan saja untuk entry-entryannya. Terus masuk ke menu
penjualan dulu, penjualan. Penjualan ini proses transaksi antara toko atau usaha dengan customer. Ini kita ada banyak metode untuk melakukan transaksi dari mulai pesan jual. Jadi sebelum transaksi penjualan itu customer bisa pesan dulu, mungkin nanti dikirim kapan, itu ada namanya pesan. Itu bisa modelnya untuk resto, model gudang bisa. Ini untuk ending atau proses transaksi akhirnya itu ada di entry faktur jual. Nah, ini ada nanti bisa lihat di tutorial kita tentang cara melakukan penjualannya. Ini ada menu apa lagi? Di sini ada retur, ada terima piutang. Kalau terima piutang itu kebalikan dari bayar hutang. Kalau bayar hutang tadi itu kewajiban toko atau tempat usaha kepada supplier. Sedangkan untuk piutang itu kewajiban customer kepada toko atau tempat usaha kita. Dan di sini kita juga ada fitur poin. Jadi transaksi penjualan kita bisa kita setting. Jadi contohnya setiap ada customer belanja 100.000 dapat 1 poin, itu bisa disetting. Atau kalau belanja barang tertentu bisa dapat 1 poin, itu bisa disetting. Tujuannya untuk apa? Mungkin next untuk akumulasi dalam 1 tahun customer ini dapat berapa poin, mungkin untuk reward ke depannya. Juga kita ada data customer. Data customer itu pengelompokan customer seperti meliputi dia dapat harga berapa, diskon berapa, limit kredit berapa. Sales itu adalah menu untuk mencatat transaksi penjualan itu dilakukan ordernya oleh siapa yang melayani salesnya. Selanjutnya ada laporan penjualan, itu detailnya. Ada laporan penjualan, laporan detail rugi laba. Di sini ada rekap itu banyak. Kita laporan sudah tersedia, rekap jual per departemen, per barang. Jadi kita bisa menganalisa barang-barang mana yang paling laris atau paling laku. Jadi next-nya mungkin bisa kita ambil keputusan untuk order lebih banyak, atau barang-barang mana yang jarang laku. Bisa kita rekap jual per customer mana yang loyal. Lihat ya historinya berapa dia selama 1 bulan, 1 tahun melakukan pembelian di toko atau di tempat usaha kita. Sales ini mungkin bisa pencatatan komisi pekerja kita yang telah melayani customer. Dan seterusnya, rekap-rekap ini sudah bisa dicek. Ini otomatis tercipta kalau transaksinya sudah dilakukan. Ini ada namanya poin yang tadi prosesnya, dan ada daftar piutang. Sama seperti di pembelian namanya daftar hutang, kalau di penjualan itu namanya daftar piutang. Lanjut, ini ada menu yang kita lewatin tadi, pengiriman. Pengiriman itu ibaratnya pendamping. Ini ada nama entry faktur kirim barang. Entry faktur kirim barang itu bertujuan untuk multi lokasi. Contoh, kita ada lokasi barangnya ada di toko dan di gudang. Bisa kita melakukan pengiriman dari toko ke gudang dan sebaliknya, multi lokasi. Ada lagi privé, ini untuk produk-produk yang dipakai sendiri. Produksi, ada nama entry produksi. Produksi itu adalah proses menjadikan barang A menjadi barang B. Contohnya, kalau kita contohkan di minimarket itu biasanya pengadaan barangnya, contoh gula 1 sak, nah, itu akan dijadikan per kilo, per setengah kilo, atau per 3/4, itu melakukan namanya lewat entry produksi. Ada namanya entry faktur kirim cabang. Ini apabila tempat usahanya punya beberapa cabang bisa melakukan ini. Jadi ada kirim, ada terima, dan lain-lain. Ini laporannya. Lanjut, setelah barang, pembelian, pengirim, penjualan, ada namanya kas atau bank. Kas atau bank itu adalah proses pencatatan keuangan, atau bisa juga melakukan pengeluaran dana
non-produk seperti bayar gaji, bayar listrik, dan sebagainya. Di sini kita bisa juga melihat histori keluar masuknya uang itu kemana aja, itu bisa dicek di sini. Kita bisa buat juga rekening korannya. Setelah kas bank ini ada selesai, ya, proses terakhir dari tumbas series adalah akuntansi atau pembukuan. Proses ini ya otomatis tercipta setelah proses-proses yang sebelumnya ini sudah dilakukan. Ini ada seperti daftar jurnal, buku besar, neraca saldo, neraca akhir, rugi laba, dan sebagainya. Kita bisa coba lihat seperti ini, kurang lebih tampilan untuk neraca saldonya. Next, itu utility ini adalah setting. Biasanya ini sudah kita bantu untuk mengatur. Ini pihak store sudah membantu mengaturnya. Ini ada tutup data bulanan, perbaiki data, apabila stok kok tidak sinkron ini bisa merefresh stoknya, backup, temporary menghapus, merepair apabila database-nya ada masalah, itu repair database bisa, pantau cash user, bisa cek transaksi user kasir A, kasir B ini pendapatan per ini berapa itu bisa dilihat. Setting program ini pengaturan programnya. Sedangkan setting user operator ini pengaturan hak akses user, contohnya kayak admin inti boleh apa, sedangkan kasir boleh apa dan tidak boleh apa. Ada di menu ini, utilities user operator. Dan proses terakhir sudah selesai. Barang, pembelian, pengiriman, penjualan kaspa, akuntansi, utility. Program tumbas ini berbasis client server, jadi bisa di paralel, jadi satu server terpusat bisa diakses beberapa banyak komputer. Itu membutuhkan jaringan, mungkin jaringan per kabel, wifi, ataupun online. Jadi program tumbas ini sudah support untuk online. Sekian untuk info tentang tumbas unlimited series. Apabila ada yang ditanyakan atau belum paham atau butuh demo, bisa kontak kita, hubungi di nomor yang tertera nanti di deskripsi bawah, akan kita tulis, atau kunjungi website kita, atau ingin tahu tutorial-tutorial lain bisa lihat di YouTube, ada di Facebook, juga ada di Instagram. Sekian, terima kasih.